Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oh ya, pagi kali ini kita akan belajar tentang pelajaran matematika. Sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, minggu kemarin Miss sudah menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat. Sekarang Miss akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat. Sebelum Miss memulai pembahasan terkait pengurangan bilangan bulat, perlu kalian pahami terlebih dahulu ya ketentuan tanda pada operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini apabila ada tanda positif bertemu dengan positif, maka hasilnya positif. Tanda positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya negatif. Tanda negatif bertemu dengan positif, maka hasilnya negatif. Tanda negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya positif. Untuk menghitung pengurangan pada bilangan bulat, kalian dapat menggunakan garis bilangan ya. Nah, di sini ada contoh soal 2 dikurang 7. Angka 2 ini termasuk bilangan yang dikurangi, sedangkan angka 7 ini adalah bilangan pengurangnya. Nah, 2 dikurang 7, maka hasilnya negatif 5. Di sini kalian bisa perhatikan contoh soal pada halaman 24. Nah, di sini Miss punya cara agar memudahkan kalian untuk menghitung. Nah, untuk yang A, di sini ada 32 dikurang 47. Nah, kita selesaikan dulu yang A ya. Nah, 32 di depannya tidak ada tanda negatif, berarti dia positif. Nah, di sini kita buat seperti garis bilangan. Nah, untuk yang ke kiri itu negatif. Nah, untuk yang ke kanan itu positif. Nah, 32 ini dia adalah positif. Berarti kita simpan angka 32 di positif di sini ya. 32. Nah, 47 di depan angka 47 di sini ada tanda negatif. Berarti untuk angka 47 kita simpan di bagian negatif. 47. Nah, lalu di sini sudah ada 2 angka di antara negatif dan juga positif. Nah, lalu bilangan yang terkecil kita pindahkan ke bilangan yang terbesar. Nah, di sini 47 lebih besar daripada 32. Berarti angka 32 ini kita pindahkan ke bilangan negatif. Karena yang di bilangan negatif ini angkanya paling besar. Berarti di sini 32. Nah, untuk angka 32 ini kalau ada yang pindah berarti cara penjumlahannya yaitu dikurang. Berarti di sini 7 dikurang 2 itu 5, 4 dikurang 3 yaitu 1. Nah, berarti hasilnya 15. Nah, 15 ini berada di bagian negatif, berarti hasilnya juga negatif. Berarti 32 dikurang 47 hasilnya negatif 15. Nah, untuk soal nomor 2 atau bagian B, kalian sebelum mengerjakan, sebelumnya Miss sudah jelaskan kalau negatif bertemu dengan negatif berarti hasilnya positif. Berarti kita rubah dulu di sininya. Negatif bertemu dengan negatif berarti hasilnya positif. Berarti di sini 28, di sini 11. Nah, 28 di sini berarti termasuknya positif. Berarti kita simpan di angka di bagian positif. Nah, 11 di angka di depannya juga berarti ada positif. Berarti kita simpan juga di bagian positif. Nah, karena di sini tidak ada yang berubah tempat, berarti kita jumlahkan ya, kita tambah. Nah, di sini 8 ditambah 1 hasilnya
2 ditambah 1 hasilnya 3. Karena 30, nah jadinya hasilnya 39. Karena di sini tertera dalam bagian positif, berarti hasilnya 28 dikurang negatif 11, berarti hasilnya 39. Terus untuk soal yang bagian C, negatif 43 dikurang 17 sama, kita bikin garis bilangan dulu. Di sini negatif, di sini positif. 43 di depannya ada negatif, berarti kita tempatkan di bagian negatif 43. Lalu 17 di depannya ada tanda negatif, kita simpan juga di bagian negatif. Di sini jadi 17. Nah, karena tidak ada yang berubah, jadi tidak ada yang berubah tempat, jadi kita jumlahkan atau ditambah cara menghitungnya. 3 ditambah 7 hasilnya 10. Kita simpan 1. 4 tambah 1 5, tambah 1 6. Berarti hasilnya 60. Karena di sini tertera dalam bagian negatif, berarti hasilnya juga negatif. Berarti negatif 60. Nah, sekarang untuk soal yang terakhir, yaitu bagian D. Negatif 32 dikurang negatif 51. Cara penyelesaiannya sama ya, seperti sebelumnya, kita bikin garis bilangan terlebih dahulu. Nah, di sini negatif, di sini positif. Nah, 32 di depannya ada negatif, berarti kita simpan di bagian negatif 32. Oh ya, sebelumnya negatif bertemu dengan negatif berarti hasilnya positif. Nah, di sini berarti 51. Nah, di sini kan sudah menjadi positif. Karena dia negatif bertemu dengan negatif, hasilnya positif. Berarti 51 ini termasuknya positif ya. Berarti 51 ini kita tambahkan ke sini, ke bagian positif 51. Nah, di sini ada dua bilangan yang berbeda, yaitu negatif dan juga positif. Lalu angka yang terkecil kita pindahkan ke bagian angka yang terbesar. Sama contohnya seperti yang bagian A. Nah, di sini kita pindahkan 32. Karena ada angka yang pindah, berarti cara penjumlahannya kita kurangkan. Nah, 1 dikurang 2 tidak bisa. Berarti kita pinjam. Di sini hasilnya 11. Berarti di sini 4. 11 dikurang 2 hasilnya 9. 4 dikurang 3 hasilnya 1. Nah, karena di sini hasilnya di bagian positif, berarti hasil di sini pun hasilnya positif. 19. Nah, di sini ada latihan soal ya. Kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Nah, kalian bisa menggunakan cara yang ada di buku dan juga bisa menggunakan cara yang dari Miss. Oke, mungkin sekian dari Miss. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.